Selamat jumpa lagi bersama ESS Kit BDG atau FB Studio Oprek ya, karena memang tukang ngoprek di sini. Baik, untuk saat ini saya menyajikan ini pemancar FM ya, pemancar FM. Ini belum saya tutup ya, masih dalam pemeriksaan. Nah, seperti ini ya penampakan. Nah, ini kita buka dulu. Kita sebutkan dulu nih bagiannya apa saja. Nah, yang ini power supply ya. Untuk mensuplai ini saya setting di 13,8 volt. Di sini adjust powernya ada. Dan yang ini rangkaian apa nih? Ini bagian filter nih. Ini namanya filter kipas. Kipas di sini ya. Jadi kalau di filter nanti storing getaran kipas itu tidak akan masuk terbawa ke DC ya. Jadi tidak mengganggu untuk transmitnya di sini nih. Biasanya suka terganggu di sini, membawa bunyi getaran dari storing motor itu. Nah, di sini ada filter DC juga di sini, jadi menghaluskan dari power supply. Biasanya suka ada ripple nanti dibuang di sini supaya dia lebih halus. Lalu di sini baru pembagian tegangan ya, pembagian tegangan untuk membagi ke bagian blok PA sini, ke blok proteksi, ke bagian level meter VU, ke bagian stereo coder dan PLL. Baiklah, untuk ini saya sebutkan ini bagian proteksi di sini ya. Proteksi ini gunanya buat apa nih? Nih, proteksi ini. Jadi nanti gunanya kalau terjadi lepas antena di sini, maka power yang keluar di sini akan masuk ke sini ya. Nah, sini nanti rangkaian ini akan memerintahkan ini PLL. PLL akan mematikan ini. Jadi nanti di sini tidak akan keluar sinyal RF ya. Jadi untuk keamanan. Dan ini ada dua sensor di sini, satu lagi untuk overdrive, karena ini udah saya setting di sini. Kalau misalkan inputnya lebih dari sekian, dia juga protect ya, karena ini saya set di antara 4 watt. Jadi kalau dinaikkan power lebih dari 4 watt, dia akan memprotect sini, mematikan ini. Nah, ini tuh bagian untuk adjust powering, nanti kita putar di sini ya. Dan ini ada bagian untuk penunjukan. Nah, jadi status untuk lock, untuk standby, untuk on air, semuanya diatur di sini. Nanti kita bisa melihat tampilan audio di sini ya, audio. Terus untuk melihat watt power yang keluar, ditunjukkan beberapa lampu yang menyala di sini. Untuk reflektifnya juga ya. Dan ini ada tombol-tombol ya. Nah, ini bagian untuk adjust frekuensi naik dan turun, untuk status standby ya. Cuma itu aja fungsinya, tidak banyak. Cuma di sini ada kelebihan dari rangkaian ini. Ketika terjadi error sistem, dia tidak akan mengeluarkan sinyal RF, jadi tidak akan mendrive ini, tidak mengeluarkan sinyal. Baik, untuk selanjutnya saya sebutkan ini bagian blok stereo coder ya. Stereo coder ini menggunakan 8 sampel ya, 8 kali di sini saya sudah gunakan. Jadi rangkaian yang sudah didesain sedemikian ya. Ini bagian prempasis dan penguatnya di sini semua. Dan ini apa ini? Oh, ini bagian audio nih, bagian XLR audio input ya. Jadi rangkaian ini modul ini saya bikin dari rangkaian aslinya RVR ya. Bagian XLR 15 kHz low pass filter di sini audio. Ini saya gunakan rangkaian ini, saya bikin dari rangkaian RVR audio cardnya di sini. Ini saya desain untuk ini. Jadi nanti kualitasnya nggak berbeda jauh dengan kualitas RVR punya ya. Ya, di sini untuk karakter audionya mirip-mirip di sini nih. Jadi di sini akan mereduksi frekuensi audio yang di atas 15 kHz, dia akan di-cut di sini. Dan ini sangat soft, treble-nya bagus ya. Dan ini suara stereonya juga, pemisahan L dan R-nya juga cukup bagus. Terasa main kiri kanannya semua di sini. Nah, ini untuk PLL juga sudah di shielding, jadi tidak bisa diperlihatkan lagi. Tapi intinya di sini PLL menggunakan microcontroller ya. Jadi semua sistem bekerjanya dengan microcontroller
setting frekuensi semuanya di sini ya, untuk RF mute-nya juga di sini. Nah, ini bagian untuk power yang keluar, karena dari PLL itu keluarnya kecil, cuma 400 mili masuk ke sini ya. Masuk ke sini dikuatkan, ini maksimal kurang lebih 5 watt ya. Ini transistor buat supply tegangan ke sini, ini buat adjust powernya di sini. Ini buat rangkaian adjust power ya. Nah, lihat. Ya. Jadi ini bagian-bagiannya sudah jelas. Ini inputnya juga menggunakan XLR Canon input ya, Canon. Ini stereo encoder ya. Nah, ini sekarang saya jelaskan dulu, ini bagian booster nih. Ini bagian boosternya juga ya. Nah. Terdiri dari apa saja? Nah, di sini sudah dilengkapi dengan sistem proteksi ya. Ada proteksi namanya SWR. Proteksi SWR. Nah, sensornya di mana? Sensornya di sini. Ya, sensornya ada di sini. Ini bagian couplernya di sini. Nah, terus di sini ada apa lagi? Nah, temperatur. Nah, yo, bagian apa ini? Temperatur. Ini bagian temperatur ya. Sensornya di mana? Oh, sensornya di sini. Nah, ini temperatur ya. Terus ada bagian overdrive. Overdrive ini ngambil sampel inputnya di mana? Di bagian sini. Ya. Nah. Nah, ini. Di sini ada 2 buah dioda nih. Nah, ya. Itu untuk overdrive. Satu lagi alarm. Alarm ini buzzernya di sini, nanti dia akan berbunyi. Nah, itu dikendalikannya di mana semua? Nah, pada blok ini nih. Nih, blok di sini nih. Ini bloknya nih. Jadi blok ini tuh sudah dilengkapi dengan untuk overdrive, untuk SWR ya. Ini untuk SWR, ini untuk overdrive, yang kuning ini untuk temperatur. Nah, ini relay ini nanti kalau terjadi protek, relay ini akan bekerja ya. Jadi akan memutuskan tegangan listrik AC yang keluar ke sini. Jadi AC yang masuk ke exciter itu diputus. Jadi ketika terjadi protek, exciternya nih, nah ini exciternya mati nih, tidak bekerja. Jadi supaya sinyal RF itu tidak masuk ke sini. Gitu maksud saya. Nah, sekarang bagian apa nih? Oh, bagian kontaktor. Ini ada relay buat apa? Ini fungsinya untuk on interlock. Jadi ketika kita menghidupkan switch power di sini ya, switch power kita hidupkan nih. Ini power supply ini tidak langsung hidup ini. Jadi tegangan AC listrik itu hanya masuk di sini, di sekitar ini aja. Di sekitar ini. Tapi belum masuk ke sini. Nah, supaya masuk ke sini bagaimana? Kita tekan tombol yang namanya start di sini. Ada start. Kita tekan start, baru nanti dari kontaktor ini akan menghubungkan listrik ke sini. Baru nanti dari sini. Baik, setelah nanti listriknya masuk ya, setelah masuk nih, masuk ke sini. Nah, baru nanti semua sistem bisa bekerja ya kalau sudah masuk. Nah, terus ini apa nih fungsinya? Nah, fungsi ini adalah lilitan. Jadi saya untuk ngambil sensor meter untuk arus ya. Jadi ketika tegangan listrik masuk ke sini nih. Dan ini keluar, di sini akan terjadi drop tegangan karena ini dijadikan air sun atau beban. Nah, beban ini akan menghasilkan tegangan di sini positifnya, ini negatifnya. Nah, positif negatif inilah yang kita sambungkan nanti ke sini. Ke penunjukan meter gitu. Udah jelas ya, penunjukan meter. Nah, terus bagian ini adalah bagian untuk atenuator ya, atenuator nih. Atenuator ini gunanya nanti untuk sedikit melindungi dari input MOSFET ini supaya tidak terjadi hentakan ketika sinyal RF hidup dari exciter. Nah, terjadi hentakan ini akan diredam di sini, diredam. Jadi tidak membuat ini tuh terjadi kejutan, karena kalau terjadi kejutan biasanya bisa terjadi MOSFET itu
gagal atau jebol ya, biasanya suka begitu. Jadi dengan ada ini sedikit lebih terlindungi. Nah, fungsi dari ini apa ini? Oh, ini fungsinya combiner. Jadi membagi daya yang masuk ya. Satu masuk ke MOSFET yang pertama, satu MOSFET kedua. Karena ini MOSFET-nya sudah disetting 200 watt ya. Ini 200 watt, maka keluarannya pun akan menjadi penjumlahan dua kalinya. 200 jadi 400. Nah, ini outputnya di sini. Nah, ini ada sensor couplernya ya. Nah, ini resistor ini buat apa nih gunanya nih? Nih. Ya. Baiklah, setelah ini resistor ini gunanya buat apa nih? Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi gunanya ini untuk mengkoreksi atau apa ya? Menyeimbangkan antara keluaran antara palet pertama, palet kedua kalau terjadi ketidakseimbangan arus ya. Misalkan ini arusnya drop 7,5 ampere, ini tetap 8 ampere, maka ini yang bekerja, jadi dia membagikan ampere ini ke sini. Jadi kerja ini akan selalu terjaga keseimbangannya. Nah, ini bagian apa ya, sensornya untuk bagian forward dan reflected. Jadi ada tegangan maju, tegangan mundur. Yang maju nanti buat menunjukkan wattmeter di sini. Yang buat reflektifnya nanti di sini. Bagian SWR meternya ya. Jadi udah jelas di sini ya. Nah, terus ini fungsinya buat apa ini? Ini ada dua input listrik di sini untuk output, untuk exciter. Jadi kalau terjadi protek ya, maka ring ini akan bekerja. Ini juga nanti akan memutuskan semuanya kelistrikan ke sini semuanya. Dan ini dummy load juga di sini. Jika kita tidak menggunakan kabel interkoneksi dari booster ke sini, kita menggunakan kabel tersendiri dari sini nih. Ketika terjadi protek, exciter tidak mati ya, tapi RF-nya itu akan dioper ke sini ke dummy load. Ya, dummy load di sini 50 ohm. Jadi exciter tidak akan rusak di sini panelnya. Itu sekilas penjelasan ya. Baik, nanti akan kita coba hidupkan dulu ya, hidupkan. Nah, ini sudah dihidupkan ya. Terus kita tekan sini, start. Ini belum nyala tuh. Sekarang kita hidupkan di sini ya. Nah, Nah, lihat. Sudah hidup, ini power kurang lebih 400 watt. Ampernya ada 15 ya. Sekarang kita mau coba melihat ini pakai skala 150 watt ini skalanya ya. Ini pakai skala 1500, ini keluar jarum 400 watt ya. Ini pemancarnya ya. Terus kita akan matikan pemancar. Kita matikan pemancar dari sini ya. Tuh. Ini powernya juga mati nih, tidak keluar power, ampernya juga nggak jalan. Sekarang kita ingin menghidupkan pemancar, caranya gimana? Oh, dengan makan ini. Nah, sudah keluar nih powernya ya. Dan ini kalau kita
tekan ini MOSFET-nya dingin banget ya, dingin banget ini MOSFET-nya ini. Jadi kalau sudah dingin ini dia kerjanya sudah sangat bagus ini, jadi tidak akan terjadi overheat ya. Dan ini pemancar 400 watt ya, exciternya. Sekarang kita lihat fungsi daripada ini. Ini fungsinya buat apa nih? Ini penunjukan audio ya, audionya. Nah, ini menunjukkan L dan R nih. L dan R-nya ya. Audio. Terus kita pengen ini kan statusnya untuk audio. Sekarang kalau mau lihat ke power, ini matikan ya. Nah. Tuh kan. Nah, ini ada ST itu stereo. Sekarang kita setting mono di sini. Nah, mono kita stereokan lagi ya. Kalau kita matikan pemancar, nah ini mati ya. Terus kita hidupkan. Nah, ketika sudah lock, dia akan naik powernya di sini nih. Nah, demikian ini pemancar FM ya, yang sudah didesain dirakit. Jadi ini exciter ini nggak perlu gede-gede, kecil-kecil aja, karena di sini inputnya memang rendah nih, antara 4 watt aja cukup lah. Ini bagian boosternya nih. Nah, ya. Demikian ini informasinya buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Yang suka dengan video ini silakan di like, di subscribe, dan komen. Silakan Anda bertanya atau komentar, nanti akan saya jawab ya setelah saya baca. Terima kasih, ini dari Eskit BDG Epi Studio Oprek di Bandung ya. Salam solder panas, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.